Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tata cara pembuatan app sederhana, yaitu menggunakan MIT App Inventor. Kita akan membuat sebuah app sederhana, yaitu app profil diri. Langsung saja kita kunjungi situsnya appinventor.med.edu. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik create app. Kita pergi ke menu project, start new project. Kita tuliskan di sini nama APK yang akan kita buat, profil diri. Habis itu kita oke. Kita klik oke. Setelah muncul halaman awal seperti ini, pertama-tama kita ubah dulu screen ini, text screen ini di bagian properties, yaitu di bagian bawah sini. Kita ganti dengan profil diri agar terlihat lebih bagus. Setelah itu kita inputkan tatanan layout terlebih dahulu di layout ya, di bagian layout. Kita inputkan horizontal ini, terus kita butuh 2 ya. Selanjutnya di bagian ini kita inputkan image. Rencananya kita akan memberikan foto kita di sini. Kita ke user interface lagi, terus kita pilih image. Kita drag and drop, taruh di dalam sini ya, di bagian horizontal ini. Selanjutnya kita setting terlebih dahulu di bagian image ini. Di bagian width-nya kita kasih 100 pixel. Height juga kita kasih 100 pixel pada bagian gambar image 1. Terus pada horizontal arrangement ini ya, kita ubah setnya di bagian weight menjadi 100% agar full seperti ini. Juga ini kita kasih bagian height-nya 100%. Kalau ini kita biarkan saja otomatis. Terus pada bagian image kita inputkan dulu picture-nya. Di bagian sini kita inputkan picture terlebih dahulu. Upload file, terus kita cari file gambar yang kita ingin diinputkan ya. Saya ngambil di sini gambar ini. Situ oke. Oke, gambar ini sudah masuk. Terus kita set image-nya ini agar ke tengah. Di bagian ini, bagian horizontal ini, kita bagian legend horizontal ini kita ganti ke center 3. Jadi agar ke tengah, gambar kita agar ke tengah. Oke, selanjutnya kita inputkan sebuah button di bagian ini. Kita inputkan drag and drop button. Kita masukkan lagi, timpa di sini, terus kita masukkan lagi. Seperti biasa kita ubah dulu buttonnya ini ya. Kita misalnya kita kasih istilahnya identitas utama. Identitas utama. Terus di bagian teks 2 ini kita ganti misalnya alamat, kita kasih alamat. Yang ketiga ini kita kasih terserah, intinya sesuai dengan kebutuhan kita. Cuman di sini saya buat mudah saja, saya kasih nomor HP misalnya. Oke. Agar di sini agar terlihat lebih bagus, kita klik dulu di bagian tombol ini. Terus di bagian weight-nya
Di bagian weight kita ubah di bagian pixel ya jadi 100. Ini juga kita ganti 100. Ini 100. Oke. Jadi agar terlihat lebih rapi. Terus kita bisa menambahkan sebuah warna di bagian button ini dengan cara klik buttonnya. Terus di bagian background kita ubah warnanya misalnya blue sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, selanjutnya kita buat sebuah screen baru yang mana nantinya ketika kita mengetikkan kita klik identitas utama maka akan mengarah ke halaman baru yang berisi dengan identitas yang berisi identitas utama. Langsung saja kita buat screen baru, add screen ya. Di bagian add screen ini kita kasih nama screennya ID utama, artinya identitas utama. Terus kita oke. Terus kita desain sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di bagian identitas utama ini kita isikan identitas utama kita. Contoh sederhananya, saya buat sederhana mungkin tutorial ini karena kita sama-sama tahapan belajar. Misalnya saya di sini saya inputkan sebuah label, dua label. Label di sini teksnya kita ganti dengan nama spasi. Terus ini kita juga ubah teksnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita profesi misalnya petani. Terus kita tambahkan satu buah tombol agar nantinya ketika kita berada di halaman ini kita dengan mudah kembali ke halaman utama tadi. Kita buat sebuah button di sini. Buttonnya kita set di sini agar width-nya jadi full layar, kita 100-kan. Teksnya kita ubah juga, kita kasih beranda. Kita kasih nama beranda. Artinya ketika beranda ini diklik akan kembali ke halaman screen yang pertama tadi. Kita ubah dulu warna daripada tombolnya. Oke, sudah. Selanjutnya kita buat lagi add screen. Kita kasih nama no HP misalnya, nomor HP. Kita kasih nomor handphone kita. Jadi pada screen kedua ini nanti akan menampilkan nomor HP seperti itu ya, rencananya seperti itu. Oke, di bagian title kita edit dulu agar lebih rapi. Nomor HP seperti ini. Langsung saja kita inputkan label juga ya. Weight-nya kita 100% kan ya, 100%. Agar full. Oke, terus di sini lebarnya kita kasih nomor HP. Misalnya seperti ini ya. Oke, nomor HP seperti ini agar ke tengah.
Kita pakai text element ini center 1 ya, center 1. Jadi text elementnya kita ganti center 1 agar teksnya ke tengah. Seperti cara sebelumnya, kita inputkan juga di sini button. Untuk memuat button ini ketika diklik akan kembali ke halaman beranda seperti itu. Width-nya juga kita setting 100%. Klik OK. Warna kita ubah agar lebih menarik lagi. Teksnya juga kita ubah di sini beranda. Seperti itu. Lanjut kita kembali ke screen 1, yang mana screen 1 itu berisikan ini. Jadi intinya nanti ketika diklik identitas utama akan kembali ke halaman identitas utama, terus kita klik nomor HP juga akan muncul halaman yang berisikan nomor HP seperti itu. Pada halaman seperti ini kita langsung masuk ke menu blok. Kita blok. Sorry, kita ada yang kurang pas caranya. Jadi agar lebih mudah kita, agar lebih mempermudah kita ke bagi keadaan desainer lagi. Kita ubah di sini nama daripada value daripada button 1 kita rename ke ID utama misalnya. Alamat juga kita rename ke alamat. Nomor HP juga kita rename ke nomor HP, no HP itu ya. Jadi nantinya akan mempermudah kita dalam melihat button-button tersebut. Lanjut kita ke blok. Nah, ini buttonnya sudah berubah sesuai dengan nama yang kita inputkan tadi. Misalnya kita klik ke utama, kita menginginkan ketika button ID utama ini diklik, maka akan muncul ke identitas utama. Langsung kita masuk ke ini, ke bagian kontrol. Kita pilih open another screen, kita masukkan ke sini. Screen ini kita masukkan ID utama, artinya ketika kita tombol ID utama diklik, maka akan mengarah ke halaman ID utama. Seperti itu. Kita tambahkan lagi ke halaman. Oke, ini kita inputkan juga di sini. Ketika tombol ke halaman diklik, maka akan memunculkan ini. Ketika alamat diklik, maka akan muncul ke untuk yang screen ini belum kita buat, kita delete aja dulu ya. Kita delete. Kita ke nomor HP saja, ke nomor HP. Nomor HP. Intinya caranya sama kok. Cuman tadi saya lupa menaruh menaruh pola di bagian yang ke alamat. Jadi pakai yang nomor HP. Jadi untuk button nomor HP ini ketika diklik maka dia akan membuka sebuah halaman yang berisikan nomor HP. Kita ini skinnya kita pilih ke nomor HP. Oke, seperti itu. Lanjut ke ID utama, kita aktifkan tombol beranda ini agar ketika diklik akan kembali ke halaman utama. Ketika berada di halaman ini langsung kita ke blok. Bagian button ya ini ya. Namanya belum kita ganti, jadi tetap namanya button. Tarik ini terus kontrol. Caranya kurang lebihnya sama persis. Jadi kita tarik ini, ketika button ini diklik akan mengarah ke screen 1 ya. Intinya ketika beranda ini diklik akan mengarah ke halaman screen yang pertama seperti itu.
Selanjutnya kita ke nomor HP. Ketika beranda diklik akan kembali ke halaman utama. Ini namanya ya tetap ya button 1. Kita ke blok. Kita klik button 1. When button 1 diklik, ketika button 1 diklik, maka kita memasukkan kontrol ini. Open another screen. Screen 1 ya. Sudah selesai. Intinya ketika beranda diklik akan mengarah ke ini, ke halaman utama. Oke. Selanjutnya kita tinggal simulasikan dengan cara connect app combination ini. Langsung saja kita aktifkan aplikasi kita aplikasi Meet kita yang di HP. Kita jalankan Meet AI itu kita di aplikasi HP kita. Terus yang di bagian ini kita klik AI combination. Kita arahkan menggunakan scan QR ini ya, scan QR code. Terus kita arahkan ke HP kita, ke komputer kita. Oke. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Kalau kita klik identitas utama maka akan berpindah ke identitas utama. Kalau kita klik beranda dia akan kembali ke halaman utama. Kalau kita klik nomor HP maka dia akan mengarah ke screen yang berada nomor HP. Kalau kita klik beranda maka dia akan kembali ke halaman beranda seperti ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada tutorial ataupun cara yang kurang pas dalam pembuatan aplikasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.